Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari UMED akan mempresentasikan proyek kami untuk UTS dengan anggota yaitu saya sendiri Fauzan Novaldi, Kelvin Wijaya, Gilbert Japar, Tio dan Abidin. Nah, untuk yang pertama kali menjelaskan adalah Kelvin Wijaya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Fauzan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai first fragment dari project kita. Jadi di sini ada override function on create view. Jadi function on create view ini adalah function yang nanti dia akan menampilkan perintah dari yang ada di dalam first fragment ini. Jadi terdapat var context sama dengan this.context. Ini fungsinya adalah untuk mengutamakan perintah yang ada di dalam first fragment ini dan dia akan dijalankan setelah main activity. Jadi di sini ada do async. Do async itu adalah do asynchronous di mana file JSON yang kita dapatkan itu adalah dalam berupa ada di website. Jadi kita harus dan file JSON-nya ini juga bertipe objek, jadi kita harus mengambilnya dan membaca data dari file JSON ini. Jadi setelah kita ambil dari website, ini URL linknya, yaitu read text, sudah diubah, maka dia akan memanggil UI thread. UI thread ini berisi file warna sama dengan json.fromJSON file list warna class.java. Jadi variabel warna ini nilainya adalah variabel file di parsing ke JSON, lalu dia dicocokkan dengan kelas baru yang sudah kita buat, yaitu list warna. Jadi JSON yang tadi kan dia berisi data warna dan nilainya. Jadi dia akan mencocokkan file yang sudah kita ambil tadi dengan kelas dari list warna. Sesudah itu ada var color list, array list attribute. Jadi di sini dia akan membuat sebuah list array dari atribut. Jadi setelah kita ambil dari JSON-nya, kita cocokkan, dia ambil nilai-nilai per nama warnanya. Nanti dia akan dibuat array dari atribut. Jadi dia akan dibuat array nilai nama warnanya sama nilainya. Sesudah itu ada for prop in list warna class member properties. Jadi ini merupakan perulangan. Dia akan membuat perulangan dia di list warna. Jadi ini karena kan banyak, jadi dia akan membaca satu persatu. Sesudah itu if ini prop name, dia akan mengambil nama sama warnanya, yaitu ada file warni sama dengan atribut prop name as array dan color list.add. Ini yang dia akan, ini adalah yang utama, ini akan menampilkan data dari nama dan nilai warnanya. Itu akan dijelaskan oleh Fauzan. Sesudah itu ada recycler view adapter color list. Jadi dia akan recycler view ini dia akan terhubung dengan adapter yang ada di sini. Yaitu recycler view layout manager, linear layout manager, context. Ini fungsi ini adalah yang untuk menampilkan hasil yang ada. Dia akan memanggil fungsi untuk menampilkan hasilnya. Itu ada recycler view set has fixed size true. Dan selanjutnya untuk yang lebih jelas detail mengenai atribut dan list warnanya akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, terima kasih. Jadi di sini kan ada for ya, perulangan. Jadi di for itu in list underscore warna
class.member properties. Jadi nanti di situ ada list warna.kotlin. Jadi isinya nanti situ ya di situ ada nama warnanya sama nilai RGB-nya. Coba balik lagi ke first fragment. Nah, setelah itu masuk ke fungsi if. Nah, prop.name berarti dia ngambil nilai nama. Contoh di situ ngambil warna khaki. Nah, khaki. Oke. Baru habis itu get warna. Jadi get warna itu nanti dia diparsing. Nah, setelah diparsing prop.name file warni jadi parsing jadi file warni dengan atributnya itu .name yang tadi pertama khaki sama prop.get warna as array. Jadi array itu diambil sebagai RGB-nya. RGB-nya diambil menjadi array. Kemudian dimasukkan jadi color list.add warni. Nah, kemudian di situ kan ada recycler view. Jadi recycler view ini membuat kita bisa nambah data secara dinamis ke dalam view kita. Jadi kalau recycler view dan adapter itu dia digunakan untuk meng-create setiap item baru dimasukkan ke view holdernya dengan data yang kita berikan. Contoh tadi setelah kaki ada warna blue cyan atau dan lain-lain. Balik ke itu fragment. Nah, recycler view.adapter sama dengan adapter.colorlist. Nah, jadi dia adapternya itu namanya color list. Kemudian recycler view.layout manager dia layoutnya sebagai konteks. Kemudian recycler view set has fixed size. Jadi dia warnanya tuh di set fix penuh, size-nya penuh dalam konteksnya. Itu di-enablekan atau di-true-kan. Jadi bernilai benar. Mungkin untuk bagian adapter itu bakal lebih dijelaskan oleh si Gilbert Japar. Oke, selanjutnya tentang adapter. Yang pertama itu ada onCreateViewItem folder. Dia memiliki variabel yaitu layout data per warna. Nah, selanjutnya ada onBindViewHolder di mana terdapat current item yang diambil dari color list. Ada text view 1 untuk menampilkan nama, ada image view set background yang isinya berupa nilai RGB. Selanjutnya ada text view 2 yang ini berfungsi untuk menampilkan RGBA yang tadi di image view itu. Oke, ada get item count. Di sini berfungsi untuk menampilkan semua data yang didapat di holder sesuai dengan komponen-komponen yang dituju. Contoh text view 1 itu text view 1 item 1 text view 1, maka dari text view 1 ini akan tertuju ke komponen text view 1 juga. Begitu juga seterusnya. Oke, itu saja dari saya mengenai adapter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Bidin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity main. Jadi di sini activity main itu fungsinya untuk mengatur tampilan dari aplikasinya. Yang pertama itu ada app bar layout. Layoutnya itu untuk mengatur tampilan dari keseluruhan tampilannya itu. Yang terus di situ Android ID-nya itu fungsinya untuk menambahkan elemennya itu app bar layout. Layout width-nya itu match parent. Match parent di sini tuh biar komponennya itu sesuai sama lebar sama tinggi dari Android-nya itu sendiri. Sedangkan layout height-nya itu wrap content. Wrap content itu biar objek di dalam komponennya itu sesuai. Baru ada include layout. Include layout ini nanti dia bakal ngambil dari content underscore main. Baru selanjutnya toolbarnya itu untuk yang bagian atas tuh yang
yang ada tulisan UTS Mobile Programming. Di sini elemennya itu pakai toolbar, layout width-nya sama kayak yang tadi, match parent, terus layout height-nya wrap content, background-nya itu transparan, terus gravity-nya itu di center. Baru text view. Text view-nya ini untuk menampilkan yang tulisan UTS Mobile Programming itu. Layout width-nya sama, layout height-nya juga sama. Habis itu ke fragment first. Fragment first ini fungsinya untuk menampilkan daftar-daftar atau list dari item-item yang tadi dimasukkan. List itemnya itu diambil dari data underscore per warna. Baru selanjutnya data per warnanya akan dijelaskan oleh Dio. Nah, sekarang saya akan menjelaskan data pewarna. Data pewarna XML ini nantinya akan menjadi tampilan dari per warna yang akan ditampilkan di aplikasi tersebut. Nah, yang pertama, pada relative layout. Relative layout memiliki tinggi dan ukuran sesuai dengan parentnya yang sebelumnya, sesuai seperti wrap content tadi. Lalu bagian text view nanti pada tampilan dia akan menampilkan jenis warnanya, misalnya kayak list blue atau aqua gitu kan. Kalau pada codingannya text view memiliki ID text view 1 dengan lebar dan tinggi sesuai dengan wrap content, dengan isi teksnya kalau yang di preview masih di text view kan. Nanti kalau di codingannya dia akan menjadi nama warna tersebut. Lalu text color black. Lalu yang kedua button pada layar preview dia yang berwarna biru. Nah, pada codingannya dia memiliki ID image button dengan lebar 202 dp dengan tinggi sesuai dengan wrap content. Dengan layout posisi dia berada tepat di bawah dengan text view 1 dengan jarak margin topnya 3 dp. Lalu yang ketiga ada text view yang kedua. Dia dengan lebar dan tinggi sesuai dengan wrap content sama seperti text view yang pertama dengan teks warna hitam. Sekian dari saya. Sekarang saya akan kembalikan lagi ke Fauzan. Oke, terima kasih. Nah, jadi coba Kelvin kita runkan, udah di run ya. Nah, jadi setelah semua codingannya jadi dan disatuin, nah jadi hasilnya seperti ini. Kayak tadi yang dibilang Dio kan, di situ text view yang pertama itu sebagai nama warnanya. Baru yang button itu kami membuat button biar bisa warnanya dimasukkan ke dalam. Jadi dimunculkan sebagai button dong. Baru yang text view yang kedua itu RGB-nya. Nah, mungkin seperti itu aja untuk project kami ini. Untuk nilai tambahan kami belum bisa membuat, yaitu nilai tambahannya setelah kami klik. Contoh setelah saya klik aqua nih. Aqua jadi dia nanti pindah ke fragment lain, memunculkan background warna aqua. Lalu setelah background aqua itu kita klik kembali, dia kembali memunculkan list dari warna-warna lain. Mungkin untuk yang itu di project selanjutnya akan kami benahi. Mungkin sekian dari grup crewmate untuk mempresentasikan tentang project kami untuk UTS. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.